Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas tentang materi The Industrial Relation of a Diverse Workforce yang berisikan anggota kami. Yang pertama ada Dina Utopia, yang kedua ada Zogus Niramadina, yang ketiga ada Alifia Maulia, yang keempat ada Enjeri Hardinanta, dan yang kelima ada Nadif Kabit Handar. Jadi di sini ada pendahuluan. Keragaman tenaga kerja kini menjadi karakter utama pasar kerja global. Perubahan sosial dan ekonomi menuntut perusahaan dan lembaga hubungan industrial untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelompok pekerja yang semakin majemuk. Jadi pertanyaan dasarnya adalah apakah lembaga industrial yang awalnya dirancang untuk konteks pekerja laki-laki penuh waktu di sektor industri masih relevan dan adil bagi tenaga kerja yang lebih beragam hari ini. Dan bab ini akan menelaah hubungan antara institusi hubungan industrial, kebijakan kesejahteraan, dan praktik manajerial dalam menciptakan sistem kerja yang inklusif. Kerangka analitis konsep hubungan industrial dikembangkan oleh John Dunlop yang menggambarkannya sebagai interaksi antara tiga aktor utama, pekerja dan serikat, manajemen, serta pemerintah. Interaksi ini membentuk seperangkat aturan yang mengatur hubungan kerja. Dalam konteks keberagaman, ketiga aktor tersebut menghadapi tantangan baru, bagaimana memperluas representasi, melindungi kelompok minoritas, dan mencegah ketidakadilan struktural yang muncul dari sistem kerja fleksibel. Hubungan industrial yang efektif harus mengintegrasikan dimensi keadilan sosial ke dalam negosiasi dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada perubahan struktur tenaga kerja. Selama 3 dekade terakhir, struktur tenaga kerja di Inggris dan negara-negara Eropa Barat telah berubah drastis. Pekerja perempuan kini mendominasi sektor jasa, sementara pekerja paruh waktu dan kontrak meningkat pesat. Segregasi pekerjaan secara horizontal berdasarkan jenis pekerjaan dan vertikal berdasarkan jabatan yang masih kuat, menyebabkan kesenjangan karir dan gaji. Selain itu, kelompok pekerja migran dan minoritas etnis kerap menempati posisi kerja dengan keamanan rendah dan upah yang minim. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hubungan industrial mampu memberikan perlindungan yang merata. Lalu di slide selanjutnya ada kerangka hukum dan kebijakan publik. Pemerintah memainkan peran penting dalam membangun dasar hukum kesetaraan. Beberapa regulasi penting yang akan dibahas antara lain Equal Pay Act 1970, Sex Discrimination Act 1975, Race Relation Act 1976, and Disability Discrimination Act 1995. Tingkat Uni Eropa, Equal Treatment Directives memperkuat kewajiban perusahaan untuk mencegah diskriminasi dan memberikan kesempatan kerja yang setara. Namun, penulis bab ini menekankan bahwa hukum saja itu tidak cukup. Tanpa 9 dukungan budaya organisasi dan komitmen manajerial, kebijakan tersebut seringkali hanya bersifat administratif dan tidak mengubah realitas di tempat kerja. Selanjutnya ada konflik dan penyelesaian dalam konteks beragam. Keberagaman seringkali memunculkan jenis konflik baru di tempat kerja seperti diskriminasi dalam promosi, pelecehan berbasis ras atau gender, dan penolakan terhadap fleksibilitas kerja. Institusi seperti ACAS yang di Inggris itu berperan penting dalam memediasi dan penyelesaian perselisihan. Selain itu, Employment Tribunal menjadi mekanisme formal untuk menangani pelanggaran hukum kesetaraan, audit kesetaraan, dan pelaporan. Kesenjangan upah juga untuk menjadi alat preventif agar diskriminasi tidak terulang kembali. Selanjutnya ada implikasi teoritis dan praktis. Pendekatan pluralis melihat keberagaman sebagai perbedaan kepentingan yang harus dikelola secara kolektif. Pendekatan unitaris yaitu melihatnya sebagai peluang sinergi dalam tujuan organisasi. Sementara pendekatan radikal itu menganggap ketidaksetaraan kerja itu sebagai hasil struktur kapitalistik dan segmentasi pasar tenaga kerja. Dalam praktik, keberhasilan hubungan industrial yang inklusif tergantung pada kemampuan sistem untuk menggabungkan perlindungan hukum,
kebijakan manajerial yang progresif, dan representasi kolektif yang kuat.